Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum wa ummatihi ajmain. Kepada hadirin jamaah Masjid Al-Qasta yang saya hormati, yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025, dalam acara Festival Sholawatan Bina Asta dalam rangka memperingati, menghormati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, pada siang hari ini, untuk membuka lagi setelah istirahat, akan saya buka dengan melantunkan sholawat Ahlul Bait, sholawat yang saya ciptakan sendiri, saya susun sendiri. Semoga Allah SWT merahmati, meridhoi kita semuanya dengan kita menghormati Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu bagian daripada pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat menjelang haji wada. Itu pesannya kepada sahabatnya. Lebih demikian, wahai umatku, ketika nanti setelah wafatku, maka peganglah 3 perkara. Yang pertama, peganglah Al-Quran yang akan menjadi pedoman kehidupan kamu. Jika kamu katakanlah mengalami suatu masalah apapun, kembali kepada Al-Quran, karena sudah sempurna di Al-Quran. Yang kedua adalah sunnahku. Jadi apapun yang dicontohkan Kanjeng Nabi, yang disabdakan, yang dilakukan atau dicontohkan dalam bentuk akhlak atau sesuatu perbuatan yang dibiarkan Kanjeng Nabi, itu namanya sunnah. Kemudian yang kedua, ya, atau sunnahnya para khulafaur rasyidin. Jadi sunnahnya para sahabatnya Kanjeng Nabi. Jadi 4 sahabat itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu semua apa yang dilakukan itu diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi selain sunnahnya Kanjeng Nabi, sunnahnya khulafaur rasyidin. Yang terakhir adalah jagalah kehormatan Ahlul Bait. Siapa mereka? Adalah istri-istriku. Jadi istriku adalah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu ibunya orang mukmin. Jadi haram untuk menikahi setelah pernikahan. Jadi jandanya Kanjeng Nabi itu menjadi ibunya orang mukmin. Jadi haram untuk dinikahi. Dari Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah dan seterusnya. Kemudian siapa lagi? Kepada anak turunku, yaitu Fatimah Az-Zahra, itu putranya Kanjeng Nabi. Kemudian siapa lagi? Ali, menantuku dan sepupuku. Kemudian siapa lagi? Ja'far, saudaraku. Dan siapa lagi? Hasan dan Husain. Dan siapa lagi? Dan orang-orang yang bersamaku dalam sekeluarga. Itu semua Ahlul Bait. Makanya kalau zaman sekarang, mohon maaf, di media sosial banyak menjelek-jelekan para habaib, itu luar biasa dosanya. Karena itu sabda Kanjeng Nabi, itu Bapak Ibu semua bisa buka di kitab Riyadhus Shalihin. Makanya saya sampaikan, yang namanya para habaib ini adalah duriyah atau keturunan Kanjeng Nabi yang harus kita hormati. Terlepas dia benar atau salah, dia adalah manusia biasa, tapi dia tidak maksum. Tidak maksum itu tidak dijaga oleh Allah, bahwa dia bisa berbuat salah, karena dia tidak maksum. Yang maksumnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi semua Nabi dan Rasul itu pernah salah. Yang tidak salah hanya satu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apalagi apalagi para habaib. Jadi artinya terlepas dia salah atau benar, itu urusan dia sama Allah Taala. Tapi kewajiban kita adalah menghormati Ahlul Bait Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sekarang banyak beda di media sosial menjelekkan para habaib, itu sangat berat, namanya telah menjadi fitnah dia di dunia dan akhirat. Nah, kemudian sebagai penutup daripada hadis itu, sesungguhnya Ahlul Baitku dan keturunanku adalah bintang di dalam agama. Jika mereka telah wafat semua, maka gelaplah dunia ini. Jadi artinya, makanya sejujurnya habaib saya ngakuin, mereka tersiar agama Islam. Jadi kalau itu harus semua dimanapun. Ini ada yang sedikit saya ceritakan pada semuanya dekat nanti. Saya ada tetangga namanya Habib Alwi. Habib Alwi itu datang dari Arab, dari zaman kalau sekarang ini. Itu saya nggak bohong, benar-benar tidak bawa apa-apa. Tapi saat itu bapak saya itu memang tidak dulu dekat sama ulama.
Dia itu pada saat itu sudah mengajak bapak saya untuk membuat masjid. Padahal dia rumah itu kan punya masjid kontrak. Ini saya masih kecil, saya masih nggak dimana. Nah kemudian bapak saya disuruh nyari sumbangan. Bapak saya nyari sumbangan. Jadilah masjid Kaliwatu itu, masjid itu dia itu namanya yang punya ibadah adalah Habib Al-Alawi. Nah setelah itu dia untuk makan itu dia nggak punya. Dia punya radio transistor zaman dulu. Mereknya itu salah nasional. Itu dijual bapak saya gitu nih, bapak saya. Kalau nggak salah zaman dulu itu harganya 5.000 atau berapa? Karena saya kecil. Nah, dibeli sama bapak saya. Karena bapak saya menghormati kehaban ibahnya, keturunannya. Tapi nyata bapak semuanya. Bapak saya berjuang sama dia. Nah, dia untuk makan itu susah, tapi saya ingat sekali setiap hari Kamis dia itu selalu mengadakan pengajian. Jadi dia memang artinya di desa saya desa Tengaran itu mohon maaf dia masuk desa terbelakang gitu. Jadi artinya orang sekolah atas cuma MI atau enggak sekolah itu nyata. Nah, kemudian bapak saya jadi RT, anak bapak saya sekolah semuanya akhirnya sekolah semuanya. Nah, hal ini berjuang terus bapak saya tiap hari Kamis ke pengajian. Suatu saat anaknya akhirnya hijrah ke Mekah lagi ke Arab. Jadi tahun 87 itu dia sudah menjadi orang paling kaya di desa saya. Itulah berkahnya seorang habaib. Itu sangat kok. Jadi ketika tahun 80-an, 38 itu dia paling miskin di situ. Jadi rumah Mola tahun 87 masyarakatnya anaknya kerja di Arab. Udah orang menjadi paling kaya. Rumahnya gedung paling bagus zaman saat itu. Dan saya ingat sekali selalu mengadakan pengajian. Jadi artinya apa? Hartanya juga untuk berjuang. Itu sekarang saya. Dan banyak lagi karena sejak kecil saya sering melihat tamu-tamu saya para habaib. Makanya bagaimana juga artinya jangan sampai kita ikut menjelek-jelekan para dunia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejelek apa kesan nanti mereka tetap berjuang di agama Islam. Demikian. Nah ini sholawat yang saya ini sholawat untuk menghormati para Ahlul Bait dan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menghayati. Temponya agak